Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Rosydi Amroni, dosen pengampu mata kuliah basis data pada program studi Teknik Informatika. Mata kuliah basis data merupakan mata kuliah yang mempelajari konsep, prinsip, dan teknik pengelolaan data menggunakan sistem basis data untuk mendukung kebutuhan organisasi sistem informasi. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari analisis kebutuhan data, perancangan model basis data, normalisasi, implementasi basis data menggunakan DBMS atau Database Management System, menggunakan struktur query language, serta penerapan aspek integritas dan keamanan data. Mata kuliah ini mendukung pencapaian beberapa capaian pembelajaran program studi, khususnya kemampuan mahasiswa dalam menguasai konsep teoritis bidang informatika, memformulasikan solusi komputasi, serta mengelola data dan informasi menggunakan pendekatan sistem basis data yang tepat dan aman. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan adalah mahasiswa mampu yang pertama, memahami dan menganalisis konsep serta prinsip teori basis data untuk menyelesaikan permasalahan komputasi. Yang kedua, menganalisis dan mendesain model basis data sesuai kebutuhan sistem dalam organisasi. Yang ketiga, mengimplementasikan basis data menggunakan DBMS yang sesuai. Kemudian menerapkan prinsip keamanan, integritas, dan pengelolaan data dalam sistem basis data. Dan yang terakhir, menyelesaikan permasalahan organisasi melalui penerapan teknologi basis data secara profesional dan kolaboratif. Pada pertemuan kali ini, yang akan dipelajari adalah pengimplementasian basis data menggunakan Database Management System, menggunakan struktur query language untuk mendefinisikan dan memanipulasi data. Setelah mengikuti pelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan manipulasi data menggunakan SQL Data Manipulation Language. Baik, mari kita mulai mempelajari perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita lanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Di mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas DDL, Data Definition Language untuk database ya. Kalau Data Definition Language itu kita melakukan pembentukan database, ya, struktur dari database, kemudian struktur dari tabel-tabelnya, melakukan manipulasi dari struktur tabel dan juga database-nya. Baru kemudian setelah ada database-nya, setelah ada tempatnya, selanjutnya bisa dilakukan proses untuk pembentukan DML-nya. Nah, di mana DML ini merupakan data manipulation language, di mana DML ini proses untuk melakukan operasi di dalam database-nya, mulai dari penginputan datanya, edit data, update, dan juga penghapusan data. Nah, di proses ini query untuk DML, kalau yang di DDL kemarin itu ada create, ada alter, ada drop. Tapi kalau di DML ini fungsi-fungsi tersebut itu sudah tidak dipakai lagi, tapi fungsi ini digantikan dengan fungsi query, insert, update, delete. Update sama seperti yang di DDL kemarin. Kalau di DDL itu pembuatan datanya menggunakan create, tapi kalau di DML menggunakan perintah insert. Nah, kalau di DDL kemarin menggunakan fungsi alter untuk manipulasi datanya atau edit strukturnya, maka di dalam DML ini menggunakan fungsi update untuk melakukan perubahan dari datanya. Oke ya, untuk fungsi DML saya
praktekkan sebentar, nanti selanjutnya dipraktekkan sesuai dengan modul panduannya. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membuat database ya, database ISFO dengan 3 tabel, ada tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan tabel nilai. Nah, saya coba meng-create database baru. Oke, untuk contoh di sini saya membuat tabel mahasiswa ya, di mana tabel ini saya membuat dengan 3 atribut, yaitu NIM, nama, dan alamat. NIM dijadikan sebagai primary, dijadikan sebagai kunci untuk membedakan satu data dengan data yang lain, atau satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Berikutnya mengikuti modul, kalau di sini ada 3 kolom, ada NIM, nama, dan alamat. Nah, proses untuk DML-nya, untuk insert, update, delete-nya, sebelumnya untuk menginputkan data ini, kalau misalnya kita hanya tahu nama atau NIM dari mahasiswa saja, maka proses insert-nya itu berbeda ketika kita sudah tahu data secara utuh. Misalnya NIM dan nama saja. Berarti ketika melakukan insert, gini, insert into mahasiswa NIM nama, maka ketika menginputkan data harus sesuai dengan kolom yang disebutkan di sini, NIM dan nama. Berarti inputannya berupa NIM dan nama. Misalnya gini, insert into mahasiswa, salah, mahasiswa ya. Nah, untuk menampilkan datanya menggunakan perintah select, bintang, mahasiswa. Ya. Di sini NIM 111 ini dengan nama Ali tidak memiliki alamat, karena pada saat penginputan datanya tadi alamat ditinggalkan dari sini. Ya. Kalau misalnya ketika di sini dideklarasikan kolomnya NIM dan nama, tapi inputannya itu lebih dari jumlah kolom, maka itu pun akan error atau tidak diterima oleh servernya. Insert into mahasiswa, NIM, nama. Nah, ini pasti error. Masih Nah, mestinya komennya seperti ini. Kolom count does match, artinya di sini jumlah kolom dan juga jumlah inputan tidak sesuai, di mana jumlah kolom yang dideklarasikan ini ada 2, tetapi inputannya di sini ada 3. Atau sebaliknya, ketika diinputkan 2 di sini, maka terus kemudian di sini yang diinputkan hanya NIM saja, maka ini pun sama, komennya errornya sama.
Jadi kalau misalkan kolomnya ini dideklarasikan, maka jumlah inputannya juga harus sesuai dengan jumlah inputan. Berikutnya, kalau gini, kalau sudah diketahui jumlah datanya, maka tidak perlu dideklarasikan kolomnya. Insert into mahasiswa, langsung saja values name, masa Bima Lamongan. Nah ini karena di sini sudah diketahui data detailnya insert into mahasiswa, maka di sini juga harus sesuai jumlah kolomnya, NIM, nama, alamat. Nah kalau di ini tadi insert into mahasiswa values, terus kemudian yang diinputkan kurang dari ini karena langsung values tidak disebutkan kolomnya, ini pun tidak sesuai dengan jumlahnya. Antara kolom dengan inputannya ini juga tidak sama. Jadi informasi yang dimunculkan errornya juga sama, bahwa antara kolom dengan isian tidak sama. Terus kemudian kalau misalnya mau menginputkan data lebih dari satu, nah paralel bisa dilakukan seperti ini. Nah, diparalelkan. Masa sisma. Nah, Bambang, Bima, Ayu. Tadi yang terakhir Bambang dan juga Ayu menjadi satu query ya pada saat penginputannya tadi. Nah, kalau misalkan di sini tadi Ali sudah terlanjur di sini kosong, tidak bisa diinputkan lagi karena primerinya ya 111 ini sudah ada. Nah, untuk menginputkan ini, untuk mengupdate bagaimana? Nah, pakai perintah update. Update mahasiswa, set alamat sama dengan Lamongan from update mahasiswa set alamat Lamongan where NIM sama dengan masa Lamongan sudah masuk di siapa tadi Ali. Oke. Untuk supaya lebih jelas bisa kalian langsung praktek di DML ya, pertemuan 2 dulu. Jadi kamu membuat database Sisvo, dipraktekkan lagi, ulang untuk pembuatan database Sisvo dengan satu tabel dulu. Tabel mahasiswa,
dengan 5 kolom ya, NIM, nama, jenis kelamin, alamat, dan kelas ya. Coba dipraktekkan dulu. Untuk pembuatan database di pertemuan pertama dari sini. Sebelum sudah ada database-nya belum? Create database dulu, create database siswo. Oke, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini di DML. Bisa dilihat di halaman terakhir untuk bab DML ini. Di situ kalian bisa melanjutkan di rumah, dikerjakan di rumah, dan dijadikan sebagai tugas untuk dibahas di pertemuan berikutnya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran untuk mata kuliah basis data teknik informatika. Semoga menjadi penilaian yang baik untuk sertifikasi dosen. Terima kasih. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.